Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Daryono. Saya akan menjelaskan tentang algoritma. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang algoritma insertion sort, selection sort, dan merging sort. Sini kita akan menganalisis. Saya akan membuat generate random number yang menghasilkan nomor acak, tapi kita akan menganalisis kasus terburuk, yaitu worst break dan best case analysis. Jadi nilai rata-rata kita akan analisis dan nilai yang terbaik. Nah, kita buka aja sistemnya ya. Saya sudah membuat sistemnya. Kita memakai aplikasi NetBeans. Kita buka aplikasi NetBeans. Jika kalian belum mempunyai aplikasi ini, silahkan download di Google atau di link yang lainnya. Banyak kok di Google. Nah, saya sudah membuat filenya. Proyeknya sudah saya membuat. Tunggu sebentar. Ini saya sudah membuat programnya. Kita buka saja ya. Nah, di sini saya mempunyai nama filenya itu array from random.java, lalu saya mempunyai public kelasnya array random.java. Saya membuat di dokumen NetBeans. Saya membuat file di sini. Nah, ini saya membuat di sini, lalu saya open di sini. Nah, selanjutnya kita di sini mempunyai 3 integer. Integer yang pertama ada len array have integer 10. Lalu base array-nya kita mempunyai indeks atau elemen 1 sampai 10, dan worst array-nya itu sebaliknya. Jadi base array itu rata-rata. Jadi rata-ratanya itu dari 1 sampai 10. Panjang dari rata-ratanya itu dari 1 sampai 10. Nah, selanjutnya ada worst array itu analisisnya dari 10 ke 1. Nah, selanjutnya for untuk integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari 10, lalu diincrement, ya kan, sama prosesnya yang seperti insertion sort. Lalu ada integer random number random next in 101. Lalu while random number tanda seru sama dengan 0. Lalu random number, random array, random number. Nah, for integer x sama dengan 0, x lebih kecil dari panjang atau banyaknya panjang dari baris, lalu di excrement, lalu di x tambah-tambah. Jadi ketika dia misalkan nilainya misalkan 1 lebih kecil dari 5, benar atau salah? Jika dia salah, dia tidak akan bertukar tempat, seperti itu. Lalu di sini ada public static void-nya pakai insertion sort. Jadi kita akan mengimport, ini importan dari insertion sort. Lalu sistem out printen, jadi data yang belum diurutkan dia akan keluar di sini sebelum diurutkan. Nah, menampilkan ini kan ada keterangan nih saya buat, ya kan, menampilkan data yang belum diurutkan atau yang belum disorting. Nah, contoh di sini i sama dengan 1, i lebih kecil dari panjang baris, lalu diincrement. Nah, for integer j itu sama kayak i, j sama dengan i, j lebih besar dari 0. Contoh, j-nya itu 5 lebih besar dari 0. Oke, benar. Lalu dia akan bertukar tempat. Misalkan 5 0 kan nggak mungkin 0 lebih besar dari 0, kan nggak mungkin. Tapi bilangan j lebih kecil dari bilangan j. Nah, lalu diambil 1. Ini contohnya j lebih besar dari j-nya ini misalkan 10, ya kan. J-nya ini 8. J lebih kecil dari 10, benar atau salah? Benar. Lalu dia akan melangkah min 1 ini, lalu akan melangkah selanjutnya, seperti itu.
Nah, ini ada integer tampungan. Tampungan itu seperti temporary, bilangan J. Nah, bilangan J lalu sama dengan bilangan J min 1. Contohnya seperti ini. Misalkan ini kan J-nya nih 10J, 9J juga, ya kan. 10 lebih kecil dari 9, benar atau salah? Misalkan dia salah, dia tidak akan bertukar tempat. Lalu selanjutnya, ya kan, 9 lebih kecil dari 8, benar atau salah? Akan salah, dia akan selanjutnya seperti itu. Nah, contoh kita ambil dari atas dah, soalnya ini nilainya besar semua. Nih, 1 lebih kecil dari 2, benar atau salah? Benar, berarti dia akan bertukar tempat seperti itu. Contoh misalkan dia salah, dia tidak akan bertukar tempat. Nah, ketika dia tidak bertukar tempat, dia akan kesimpan di temporary seperti ini. Ini bilangan J. Dia akan jika bilangan J lebih kecil bilangan J min 1. Nah, tampungan ini seperti tem. Nah, selanjutnya kita di sini ada keterangan menampilkan data yang sudah diurutkan. Sistem outprint di sini. Jadi ketika datanya sudah disorting atau diurutkan, dia akan menghasilkan. Ini sistemnya, dia akan menghasilkan data yang sudah diurutkan atau disorting. Kita jalanin aja ya programnya. Oke, dia lagi running. Nah, di sini. Jadi kan dia udah ada bilangan nih. Bilangan random 86, 16, 52. Ini nomor acak ya. Jadi di sini ada nomor acak. Nah, disorting, diurutkan. Nah, ini yang belum diurutkan. Ini sebelum diurutkan. Dari 86 sampai ke 2 ini indeks atau elemen yang belum diurutkan. Nah, contohnya dari data yang di atas ini, data acak, dia diambil nilai rata-ratanya. Kasus terburuk dianalisis dan yang terbaik akan diambil. Nah, sesudah diurutkan. Nah, ini kan kalau misalkan sebelum diurutkan kan dia dari lebih besar ke lebih kecil, ya kan? Nah, ketika dia sudah diurutkan, sudah disorting, dia akan menghasilkan data yang dari kecil ke lebih besar. Seperti itu, dari 2 ke 4 ke 16, 30. Nah, sistem ini memiliki waktu kecepatan 2,892 second. Dia mempunyai waktu ini. Bagus kan jika dipakai buat program. Jadi nilai acak dia sudah langsung menganalisis langsung di sorting seperti sistem ini. Ya, analisis worst effect dan best case analysis seperti itu. Ini program yang sudah di run, jadi dia akan menyorting bilangan random yang acak, bilangan acak. Langsung dia sebelum diurutkan dia sudah mengurutkan dari besar terkecil, lalu diurutkan lagi dari kecil ke terbesar seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tugas UAS algoritma. Mungkin itu saja dari algoritma yang sebelumnya. Prosesnya ini sama, cuma dia lebih efisien, lebih bagus, waktunya, time-nya juga lebih cepat, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.